Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Lutfi Rahmawati pada mata kuliah Akuntansi Biaya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai konsep biaya. Untuk itu mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, pada materi pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai konsep biaya yang terdiri dari yang pertama hubungan biaya dan beban, yang kedua membedakan biaya dan beban, dan yang ketiga klasifikasi biaya. Adapun untuk hubungan biaya dan beban itu bisa dibedakan atau bisa kita ambil hubungannya di mana biaya bisa berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang atau sebagai beban perusahaan yang akan dipertandingkan dengan pendapatan di mana kedua karakter tersebut bisa terjadi secara bersamaan atau berurutan. Jika perusahaan menjual barang, maka akan dicatat sebagai biaya pokok penjualan, di mana barang yang dijual umumnya dalam waktu yang relatif singkat, maka di sini biaya juga menjadi beban yang akan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Untuk membedakan biaya dan beban, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pembelian mesin. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya, tetapi setelah dipakai akan menimbulkan penyusutan terhadap mesin yang akan menjadi beban. Perlengkapan kantor yang masih sisa digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terpakai digolongkan sebagai beban. Persediaan bahan. Persediaan produk dalam proses, produk selesai yang masih sisa dan belum terjual digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Jadi perbedaan biaya dan beban ini sangat jelas ya, kalau biaya itu sesuatu atau nilainya itu masih ada atau belum habis dipakai. Tetapi kalau beban itu sudah habis dipakai atau sudah terjual. Itu namanya beban, perbedaan beban dan biaya. Nah, mengapa informasi biaya diperlukan? Alasan yang pertama, dapat dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan output. Yang kedua, alasannya memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan alokasi sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkan output memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan input yang dikorbankan. Untuk klasifikasi biaya, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya merupakan suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu, yang lebih ringkas untuk memberikan suatu informasi. Adapun biaya dapat digolongkan menurut beberapa karakteristik. Yang pertama, objek pengeluaran, kedua, fungsi pokok dalam perusahaan, ketiga, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan terakhir, biaya digolongkan berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh lainnya, penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya zat warna. Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi produksi, kedua, fungsi pemasaran, dan ketiga, fungsi administrasi dan umum. Karena di dalam akuntansi biaya ini kita akan membahas mengenai perusahaan manufaktur ya, lebih condong ke dalam manufaktur. Jadi untuk penggolongan biaya pun kita fokuskan ke dalam perusahaan manufaktur. Jadi penggolongan biaya menurut fungsi produksi produk dalam perusahaan,
terutama manufaktur, itu ada 3. Yang pertama fungsi produksi, kedua fungsi pemasaran, dan ketiga fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, biaya produksi, kedua biaya pemasaran, dan ketiga biaya administrasi dan umum. Itu biaya berdasarkan fungsi produksi pokok dalam perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Lalu untuk penjelasannya, pertama biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Itu untuk biaya produksi. Jadi biaya produksi itu biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Itu namanya biaya produksi. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, biaya yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi lainnya. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik atau BOP. Jadi ada 3 ya menurut objek pengeluaran dalam biaya produksi itu, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya utama atau prime cost. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi atau conversion cost, yang merupakan biaya untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Untuk biaya bahan baku, itu merupakan atau dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari produksi selesai. Contohnya, perusahaan mebel membuat meja dan kursi, bahan bakunya adalah kayu, maka pengeluaran uang untuk membeli kayu akan menjadi biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja langsung dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Misalnya pada perusahaan mebel, biaya tukang kayu. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung seperti biaya bahan penolong, gaji mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan, pabrik, penyusutan, listrik dan air, biaya pemeliharaan dan suku cadang dan lain-lain biaya di pabrik. Jadi BOP ini adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja tadi ya. Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja berarti termasuk ke dalam BOP. Yang kedua biaya pemasaran. Tadi yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran. Ini berdasarkan fungsi produksi, fungsi pokok produk ya dalam perusahaan manufaktur. Ada biaya produksi yang tadi yang pertama, yang kedua ini adalah biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran dapat diartikan sebagai biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gedung perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh atau biaya sampel. Kadang kan kalau misalkan kita di marketing itu ada sampel yang dibagikan kepada konsumen ya, itu namanya termasuk ke dalam biaya pemasaran. Lalu ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi dapat diartikan sebagai biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya, biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, dan biaya fotokopi. Lalu ada penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost.
Dalam hubungan dengan departemen, biaya dibagi menjadi dua golongan. Kalau tadi dalam hubungannya dengan sesuatu ya, artinya sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Kalau ini dalam hubungan dengan departemen, biaya dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, biaya langsung departemen. Yang kedua, biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung atau direct cost dapat diartikan sebagai biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen atau direct department cost adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Dan biaya tidak langsung ini tidak mudah untuk diidentifikasi dengan produk tertentu. Selanjutnya, untuk biaya tidak langsung atau indirect cost itu dalam hubungannya dengan departemen. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Kalau tadi biaya langsung dalam satu departemen itu dinikmati dalam satu departemen, kalau ini biaya tidak langsung dalam satu departemen, biaya langsung tidak langsung departemen itu artinya biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di satu departemen tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi di Departemen Pembangkit Tenaga Listrik. Biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk menggerakkan mesin dan equipment yang mengkonsumsi listrik. Bagi Departemen Pemakai Listrik, biaya listrik yang diterima dari alokasi biaya Departemen Pembangkit Tenaga Listrik merupakan biaya tidak langsung departemen. Jadi itu perbedaannya antara biaya langsung departemen dengan biaya tidak langsung departemen. Kalau biaya langsung departemen itu dinikmati hanya dalam satu departemen, tapi kalau biaya tidak langsung departemen itu manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Baik, mungkin itu penjelasan materi mengenai konsep biaya sebagian ya, karena nanti untuk kelanjutannya akan dilanjut di pertemuan keempat masih mengenai konsep biaya lanjutan dari pertemuan 3. Jadi untuk konsep biaya ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pertemuan 3 dan 4. Dan untuk pertemuan 3 ini sampai dengan biaya tidak langsung. Jadi sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 4 masih dengan konsep biaya lanjutan dari materi di pertemuan 3 ini. Kita akan masih membahas tentang klasifikasi dari biaya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.